kok ngene kok dibanding-bandingke aing saingke yo mesti kalah aku ya oh ya oh oh mampu kuatku mencintaimu berharap engkau mengerti hati ini hanya ada kamu. Assalamualaikum. Hei kawan-kawan para YouTuber pemula, jangan pernah membanding-bandingkan. Kenapa? Karena banyak sekali jalan untuk kita para YouTuber pemula ini untuk memonetisasi channel kita. Kenapa? Karena banyak sekali kebetulan yang saya ikuti ini di beranda saya bertaburan sekali para YouTuber senior yang sedang apa ya? Tanda kutip membenahkan caranya masing-masing. Ya, sebenarnya mereka semuanya betul karena memang terbukti. Tapi kalau yang tidak terbukti itu yang bikin penyakit. Contohnya ada YouTuber senior yang menggunakan teknik SEO, kita sebut saja lah DNJC, menggunakan optimasi SEO. Tapi ada juga YouTuber yang lain, dia itu menggunakan upload video. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan keduanya, tidak ada yang salah dengan teori itu. Hanya saja yang terjadi adalah mana yang mau kita ikuti. Kadang-kadang kita para YouTuber pemula ini bingung, saking bingungnya, saking banyak opsinya, akhirnya jalan di tempat. Tidak ada satupun yang kita lakukan. Padahal berjalan itu lebih baik daripada diam di tempat. Late is better than never. Wah, itu kata orang Londo. Nyeneng. Itu kata orang Londo. Late is better than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya kan? Jadi untuk kita para YouTuber pemula, mari kita mulai saja. Jangan sampai kita terlambat. Daripada kita tidak memulai, kita gunakan saja. Apapun teorimu, apapun gurumu, siapapun gurumu, emang gurumu apaan? Apapun referensimu, ya kita eksekusi aja. Nah, video ini saya buat juga dalam rangka salah satu pembuktian mana yang baik. Nah, kebetulan di sini saya ingin mencoba membuktikan apakah benar upload video itu dapat memancing penonton alami, memancing orang untuk menonton video kita. Tentu saja saya tidak hanya di situ. Saya buatlah dengan juga semampu saya untuk mengoptimasi SEO. Nah, SEO ini apa? SEO ini adalah search engine optimization, pokoknya mengoptimasi lah bagaimana cara kita untuk membuat orang itu dapat mengklik ataupun menonton video kita. Salah satunya thumbnailnya, kemudian deskripsinya, judul yang tepat, kata kunci yang tepat, kemudian hashtagnya. Walaupun katanya hashtag sekarang walaupun tag itu tidak terlalu berpengaruh banyak karena algoritma YouTube yang sudah berubah. Nah, terlepas dari optimasi SEO, kemudian upload video, yang terpenting bagi kita adalah sebagai content creator. Sebagai content creator kita harus buat video semenarik mungkin, yang unik. Contohnya saja ini, saking uniknya kalau kalian mau tahu, ini video dibuat di tengah lapangan, duduk bersila, hidupkan rokok sebatang, kemudian sambil ganceng ukulele. Saya awali itu. Nah, kemudian kenapa tadi intronya adalah ojo dibanding ke? Kenapa? Jadi jangan pernah kita membandingkan satu dengan yang lain. Menjadi referensi silakan, tapi jangan membandingkan yang itu salah, yang itu benar. Percayalah, mereka yang channelnya udah besar, mereka punya teori masing-masing, mereka punya pendapat masing-masing, dan mereka sudah membuktikan. Nah, yang salah adalah kita para YouTuber pemula yang baru memulai.
yang memulai. Lalu kok ikut-ikutan sehingga tidak menggunakan teori itu, ya silakan kalau mau menggunakan. Ya, yang tidak ingin menggunakan ya silakan. Jangan kita banding-bandingkan si ini lebih baik, si itu lebih baik, si ini jelek, si itu jelek. Jangan. Lebih baik kalau memang ini pembuktiannya, misalnya bagi kita para YouTuber pemula, kalau memang itu baik, kalau memang itu terbukti, ya silakan dilanjutkan. Kemudian ikuti channel mereka, tonton sampai full, dengarkan apa yang mereka sampaikan. Jangan sampai salah. Bisa jadi ketika kita tidak menontonnya dengan full, ada kesalahpahaman dalam kita menangkap apa yang mereka sampaikan. Maksudnya begini, kita lakukan begitu. Jelas salah. Akhirnya kita membenci channel itu. Kita mempo ke salah satu channel. Jangan. YouTube itu adalah gudangnya ilmu. Ambil sebanyak-banyaknya ilmu yang bisa kita ambil. Kemudian apa namanya? Selanjutnya ya, bikin konten yang kamu suka. Itu penting, itu poinnya. Bikin konten yang kamu bisa dan yang kamu mampu. Jangan memaksakan diri. Jangan contoh seperti saya ini. Jangan contoh. Kenapa? Kurang ini jadi tidak bikin konten, kurang itu jadi bikin konten. Sebelumnya saya punya prinsip kayak gitu. Lightingnya tidak ada, akhirnya tidak konten. Padahal kenyataannya ketika saya keluar rumah, hari cerah, HP saya butut loh ini. Kamera belakangnya cuma 8 megapiksel, depan saya tidak tahu nih apa hanya 5 megapiksel. Saya rekam aja. Ya mau nontonnya silakan. Ya nanti kalau ini sudah menghasilkan, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Kalau ada rezeki lebih, kalau memang sudah ada kemajuan, ada peningkatan dari channel kita, naikkan dikit. Itu lebih baik daripada sama sekali kita tidak bergerak. Sekali lagi, let is better than never. Ya. Kemudian, nah, apapun teorinya, misalnya itu, anggaplah itu acara curang, cara yang tidak dibenarkan oleh YouTube. Sekali lagi para content creator, kalau ingin membuktikan, do with your own risk. Lakukan dengan menanggung resiko masing-masing dan jangan menyalahkan, karena kita memilih untuk membuktikan, ya udah. Termasuk saya ini, nanti kalau ini memang gagal, channelnya rusak, ya udah, enggak masalah. Karena namanya juga pembuktian, kita tidak pernah tahu mana yang benar atau yang salah. Algoritma juga selalu berubah-ubah. YouTube akan selalu memperbaiki sistemnya. Nggak masalah. Nah, kalau memang itu tidak mungkin salah nanti ataupun gagal lah pembuktian ini, ternyata itu tidak terbukti, ya sudah, nggak masalah. Kita cari cara lain, bikin konten yang menarik, bikin konten apa, kayak misalnya saya punya atau kalian punya hobi bermain musik, ya udah rekam musik. Ingat, pelajari juga apakah konten musik itu akan melanggar hak cipta atau tidak, cover yang baik bagaimana, dan lain sebagainya. Kamu hobi melukis, ya melukis aja, rekam, dipercepat menggunakan time lapse dan lain sebagainya, bisa kok, banyak. Kamu yang hobi apa? Hobi olahraga, rekam ketika kamu beraktivitas olahraga. Mungkin dalam olahragamu ada sesuatu yang unik yang bisa kamu jadikan konten, tidak masalah. Kan lebih ori. Yang salah itu adalah para re-uploader dengan cara mengambil, memotong dan mengupload kembali tanpa ada lakukan editing dan sebagainya. Karena sebenarnya YouTube memperbolehkan kalau kita mengupload kembali atau mengambil hak orang lain, apalagi yang Creative Commons misalnya, yang atribusinya Creative Commons, boleh digunakan ulang, itu kan lebih baik sebagai referensi dengan menambahkan hiburan, pendidikan atau komentar yang sifatnya menambah nilai video kita tersebut. Jadi bukan tok-tok di-upload, itu yang salah. Sekali lagi teman-teman, jadi jangan pernah membanding-bandingkan sehingga membuat kita pro ataupun kontra dengan salah satu channel. Ambil sesuatunya yang positifnya, buang yang negatifnya, ya. Dan sekali lagi, jangan pernah lelah untuk membuat konten, ya. Apalagi menyerah. Mari awali dengan bismillah. Semoga dan insyaallah semuanya penuh berkah. Assalamualaikum. Kok ngene kok dibanding ke, saing ke, yo mesti kalah, tak uya
Apa liriknya kawan-kawan?